Materi pertama yaitu pengertian implementasi kebijakan pendidikan. Menurut Supandi dan Ahmad Sanusi menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses menjalankan satu alternatif kebijakan yang telah diputuskan dari beberapa alternatif kebijakan yang dirancang sebelumnya. Jika dikaitkan dengan implementasi kebijakan pada bidang pendidikan, dapat berarti bahwa suatu implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses menjalankan satu alternatif kebijakan pendidikan yang telah dipilih dan diputuskan. Adapun menurut Van Meter dan Van Hoon mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pendidikan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok dan pemerintah atau instansi swasta untuk menjalankan suatu kebijakan yang telah dibuat sebelumnya guna mencapai tujuan pendidikan. Materi kedua yaitu implikasi dan tahap implementasi kebijakan pendidikan. Implikasi dari kebijakan yang diambil mempersyaratkan dua hal. Yang pertama, sekelompok persoalan dengan karakteristik tertentu. Yang kedua, implikasi dari karakteristik pembuatan kebijakan sebagai suatu proses. Jika dilihat dari sudut pembangunan pendidikan, maka implikasi kebijakan pendidikan adalah upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa dalam mengembangkan kebudayaan nasional, karena dalam pengambilan keputusan selalu ditemukan problem. Adapun tahap implementasi kebijakan pendidikan, yang pertama perumusan masalah, menganalisis keadaan atau kondisi tertentu yang menimbulkan suatu masalah dan merumuskan beberapa alternatif kebijakan yang dapat memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, peramalan. Peramalan merupakan proses perumusan beberapa alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Alternatif kebijakan yang telah dibuat kemudian diprediksi mengenai konsekuensinya jika diterapkan di masa yang akan datang untuk memberikan informasi tentang masalah selanjutnya yang akan timbul. Yang ketiga, rekomendasi kebijakan. Memberikan informasi yang berkaitan dengan kelemahan dan kelebihan dari setiap alternatif kebijakan yang telah dibuat agar para pembuat kebijakan dapat merekomendasikan kebijakan yang tepat untuk diputuskan oleh decision maker. Yang keempat, monitoring kebijakan. Kebijakan yang telah dipilih kemudian diputuskan dan dilaksanakan. Monitoring dilakukan di tengah-tengah pelaksanaan kebijakan untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan dan konsekuensi untuk tetap dilanjutkan atau tidak. Yang kelima, evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan penilaian terhadap kinerja kebijakan, memberikan informasi tentang hasil kebijakan yang telah diterapkan. Materi ketiga yaitu model implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, model kontrol efektif dan pencapaian. Menurut model ini, pendekatan tahapan-tahapan kebijakan tidak dapat membantu untuk memahami proses dalam pembuatan kebijakan karena pendekatan ini membagi suatu proses menjadi serangkaian bagian yang tidak artifisial dan realistis. Oleh sebab itu, dari sudut pandang ini, dalam implementasi dan pembuatan kebijakan menjadi satu proses yang sama. Yang kedua, model politik administratif. Menurut model ini, tugas implementasi adalah menetapkan suatu mata rantai yang memungkinkan arah kebijakan umum direalisasikan sebagai suatu hal dari aktivitas pemerintah. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah diterjemahkan ke dalam program tindakan guna mencapai tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan tersebut. Yang ketiga, model integrated dijabarkan lagi ke dalam proyek-proyek spesifik yang mudah dilaksanakan, sampai evaluasi yang dengan sendirinya berarti ada keterkaitan antara proses politik dan administrasi. Materi keempat yaitu pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, pendekatan struktural. Dalam teori organisasi modern, pendekatan ini bersifat top-down. Pendekatan ini berpandangan bahwa dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan harus dilakukan secara
struktural sesuai dengan tahapan atau tingkatnya. Yang kedua, pendekatan prosedural dan manajerial. Dalam pendekatan ini tidak mementingkan penataan struktur birokrasi pelaksana, tetapi dalam pendekatan ini lebih kepada proses pengembangan prosedur yang relevan dan teknik-teknik yang dirancang dengan tepat. Pendekatan ini membutuhkan beberapa peralatan canggih untuk mengimplementasikan suatu kebijakan pendidikan. Yang ketiga, pendekatan perilaku. Pendekatan ini meletakkan perilaku manusia sebagai pelaksana dari seluruh kegiatan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan akan berjalan dengan baik bila perilaku manusia dengan semua sifat-sifatnya juga dikategorikan baik. Yang keempat, pendekatan politik. Pendekatan ini menekankan pada faktor-faktor politik yang berkuasa dalam memperlancar dan menghambat proses implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan realitas politik. Materi kelima yaitu faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak. Yang kedua, faktor yang terletak pada personil pelaksana, yakni yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan. Termasuk dalam personil pelaksana adalah latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian masing-masing. Semua itu akan sangat mempengaruhi cara kerja mereka secara kolektif dalam menjalankan misi implementasi kebijakan. Yang ketiga, faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut jaringan sistem, hierarki, kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih. Sekian materi yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.